Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan membahas materi lanjutan program linear. Langsung saja yang kedua yaitu masalah kontekstual. Kita bahas dulu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Adalah fungsi linear bentuk Z sama dengan AX ditambah BY yang menyatakan tujuan permasalahan yang akan dicapai. Di sini untuk lebih jelasnya kita cermati masalah berikut. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir tiap mobil Rp5.000 dan bus Rp10.000. Jika tempat parkir itu penuh, hasil dari biaya parkir maksimum adalah. Nah, di sini kita mau menentukan bagian mana yang menunjukkan fungsi tujuan. Tujuan dari masalah ini kan ingin menentukan biaya parkir maksimum. Berarti yang menjadi fungsi tujuan adalah biaya. Kemudian yang menjadi variabel X dan Y, kita lihat lagi. Biaya parkir akan mencapai maksimum itu tergantung jumlah bis dan jumlah mobilnya. Jadi itu yang kita ambil sebagai variabel X dan Y. Kita misalkan X itu jumlah mobil yang terparkir, Y itu menyatakan jumlah bus yang terparkir. Sehingga fungsi tujuannya bisa kita tulis 5.000X ditambah 10.000Y. Dengan X dan Y itu menyatakan jumlah mobil dan jumlah bus yang terparkir. Nah, ini nanti yang akan dipakai untuk menghitung besar biaya parkir maksimumnya. Kita lanjutkan sistem pertidaksamaan linear. Yang pertama kita tentukan daerah himpunan penyelesaian atau saya singkat DHP dari bentuk pertidaksamaan linear. Langsung ke contoh. Lukis DHP dari pertidaksamaan linear 2Y min X kurang dari sama dengan 2. Langkah yang pertama kita lukis dulu garis pembatasnya dengan cara mengambil 2 titik yang dilalui garis itu. Ini lebih mudahnya kita ambil titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Memotong sumbu Y jika X-nya 0, berarti di sini kita ganti X-nya 0. 2Y sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1. Akan memotong sumbu X jika Y-nya yang 0, berarti di sini 0. Min X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi di sini bisa kita tuliskan memotong sumbu Y disama dengan 1, memotong sumbu X disama dengan min 2. Kalau kita gambarkan seperti ini. Berikutnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian yang ditandai dengan daerah arsiran, kita ambil sembarang titik. Ini tidak boleh diambil titik-titik yang berada pada garis pembatas. Lebih mudah itu titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Maka yang ruas kiri nilainya 0, 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 2, ini pernyataannya bernilai benar, maka 0,0 itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Berarti yang diarsir adalah yang mendekati 0,0. Jadi di sini yang perlu dibuat catatan, kalau hasil ujinya ini bernilai benar, maka yang diarsir yang mendekati titik uji. Tetapi kalau ujinya ini bernilai salah, misal di sini lebih besar dari sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 2, ini kan pernyataan yang salah. Maka yang diarsir adalah yang menjauhi titik uji ini. Nah, karena ini tadi bernilai benar, maka yang diarsir adalah yang mendekati titik 0,0. Kita lanjutkan. Ada cara lain yang bisa dipakai untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian.
yaitu dengan melihat koefisien Y. Kalau lebih besar dari 0 maka tanda positif, kalau kurang dari 0 maka tanda negatif. Bisa dilihat juga dari tanda pertidaksamaannya. Kalau lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, maka tandanya positif. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, tandanya negatif. Kita lihat di sini bentuk pertidaksamaannya. Depannya Y atau koefisien Y di sini positif. Berarti kita tulis di sini tandanya plus. Kemudian pertidaksamaannya kurang dari sama dengan itu kan negatif. Kita tuliskan di sini negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif, yang diarsir yang di bawah garis. Tetapi nanti kalau misal di sini tandanya positif, ini positif, atau negatif, ini negatif, hasil kalinya kan positif. Maka yang diarsir yang di atas garis. Karena ini negatif, berarti yang diarsir yang di bawah garis. Selanjutnya, kita mau menentukan pertidaksamaan jika yang diketahui adalah daerah himpunan penyelesaian. Ini kebalikan dari yang nomor 1. Langsung ke contoh saja. Ini misal ada daerah himpunan penyelesaian yang ditunjukkan oleh gambar, kita disuruh menentukan pertidaksamaannya. Langkah pertama kita tentukan persamaan garis pembatasnya, yaitu 5x ditambah 3y sama dengan 5 kali 3 atau sama dengan 15. Kemudian ini mau kita ganti tanda pertidaksamaan. Dengan cara ambil salah satu titik, ini boleh titik sembarang tapi tidak boleh titik yang berada pada garis pembatas, lebih mudah titik 0,0. Kemudian disubstitusikan ke persamaan ini, x-nya ganti 0, y-nya ganti 0, maka yang ruas kiri ini hasilnya 0. 0 titik-titik 15. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah tanda kurang dari sama dengan. 0 kurang dari sama dengan 15. Kemudian karena yang diarsir itu menjauhi 0,0, sesuai catatan tadi, kalau menjauhi itu salah, maka biar salah di sini tandanya kita balik. Tandanya kita balik menjadi lebih besar dari sama dengan. Maka pertidaksamaan yang tepat yang ditunjukkan oleh daerah arsiran tadi adalah 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 15. Yang perlu dicatat di sini, kalau mendekati, maka tandanya tetap. Maksudnya mendekati itu mendekati titik uji. Kalau yang diarsir mendekati titik uji, maka tanda tetap. Kalau yang diarsir itu menjauhi titik uji, maka tanda dibalik. Seperti contoh yang baru saja. Kemudian ada cara lain yang bisa dipakai untuk menentukan pertidaksamaan jika yang diketahui DHP. Misal DHP ditunjukkan seperti pada gambar, kita mau menentukan pertidaksamaannya. Langkah yang pertama sama, kita tentukan persamaan garis pembatasnya dulu. 5x ditambah 3y sama dengan 5 kali 3 atau sama dengan 15. Kemudian untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, kita lihat di sini koefisien variabel y adalah positif. Kemudian yang diarsir di sini di atas garis, di atas itu harus hasilnya positif, maka positif ini harus dikalikan dengan positif juga. Jadi harus di sini diberi tanda yang positif. Maka pertidaksamaan yang menyatakan daerah arsiran ini adalah 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15.